Pada Maret 2009, di Somalia, sekelompok gangster mendatangi desa El dan menekan penduduk setempat untuk melakukan perompakan. Di antara kerumunan, seseorang bernama Muse mengambil alih komando, memilih beberapa orang untuk ikut dalam aksinya. Bilal dan Elmi sebagai pengemudi, serta seseorang yang terlihat kuat dari desa lain bernama Naje. Keempatnya membawa senjata. Mereka berangkat bersama satu kapal perompak lain menuju kapal induk untuk bersiap. Di kapal induk, mereka memantau layar radar satelit yang menampilkan posisi kapal-kapal di laut, sekaligus menyadap frekuensi komunikasi untuk mendengar semua percakapan di dalamnya. Di sana terlihat beberapa kapal berlayar berdekatan, namun ternyata ada satu kapal yang terlihat berlayar sendiri. Kapal itu adalah MV Myers Alabama yang berada di bawah komando Kapten Richard Phillips. Kapal kargo tersebut tengah berlayar dari Salalah, Oman menuju Mombasa, Kenya dengan muatan berupa barang komersial, bantuan makanan serta air bersih. Kapten Richard telah memerintahkan seluruh kru untuk memperketat keamanan, memastikan semua tralis perompak dan pintu terkunci rapat karena rute perjalanan minim pengawalan dan memutari semenanjung Afrika. Malam itu, Kapten Richard menelusuri internet untuk mencari informasi tentang sering terjadinya pembajakan di wilayah yang akan mereka lalui. Keesokan paginya, ia mengadakan latihan darurat menghadapi perompak untuk menjaga kewaspadaan kru. Tak lama setelah itu, radar menunjukkan dua kapal kecil mendekat. Melalui teropong, Richard melihat kapal-kapal tersebut bergerak langsung ke arah mereka. Ia segera menghubungi ruang mesin dan memerintahkan kapal sedikit berbelok ke kiri untuk memastikan apakah mereka sedang diikuti. Kapal-kapal kecil itu ikut berbelok mengikuti. Kecurigaan Richard terkonfirmasi. Richard kemudian menghubungi UK Maritime Trade untuk melaporkan kemungkinan adanya perompakan. Operator di sana menghimbau untuk mempersiapkan selang pemadam dan melakukan prosedur penguncian. Meski masih ada dugaan bahwa kapal-kapal itu hanyalah nelayan, namun jarak semakin dekat dan terlihat jelas para penumpang kapal kecil itu membawa senjata. Richard menghubungi ruang mesin lagi dan meminta agar kecepatan kapal ditambah. Dalam situasi tegang itu, Richard membuat rencana cepat. Ia berpura-pura menelpon kapal perang, menirukan suara prajurit dan mengatakan bahwa dukungan udara akan segera dikirim. Para perompak yang memantau komunikasi mereka mendengar percakapan tersebut. Rencana itu cukup berhasil. Satu kapal perompak memutuskan mundur. Namun, kapal yang diwakili Muse dan krunya tetap melanjutkan pengejaran. Richard lalu memerintahkan ruang mesin untuk memperlambat kecepatan dan menggerakkan kapal secara zigzag, menciptakan gelombang besar yang menyulitkan perompak. Akhirnya mesin kapal Muse rusak dan MV Myers Alabama berhasil lolos. Malamnya Richard mengumpulkan seluruh kru di ruangan utama. Dengan wajah serius, ia menceritakan bahwa hari ini mereka telah melalui situasi yang sangat berat. Ia menghimbau semua orang untuk bekerja lebih ekstra demi keselamatan bersama, sambil menenangkan mereka bahwa laporan sudah ia sampaikan ke Angkatan Laut dan pihak berwenang sedang menangani masalah tersebut. Namun suasana tetap tegang. Salah satu kru yang tampak ketakutan dengan kemungkinan ancaman yang bisa datang kembali esok hari mengusulkan agar mereka mengambil jalur yang lebih aman. Richard menolak usulan itu dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa jalur alternatif justru lebih berbahaya karena wilayah tersebut dijaga oleh 5 kelompok perompak dari arah yang berbeda. Keesokan paginya, para perompak kembali muncul di kejauhan. Richard segera memberi peringatan darurat kepada seluruh kru dan memerintahkan untuk segera meningkatkan kecepatan kapal. Ia kembali melapor ke US Maritime Emergency dan operator memastikan bahwa angkatan laut sedang dalam perjalanan menuju lokasi mereka. Muse, pimpinan perompak, mencoba berkomunikasi lewat radio, mengaku sebagai penjaga pantai Somalia. Namun, Richard mengabaikannya. Tak lama, Muse melepaskan tembakan peringatan. Kru segera mengaktifkan pompa air bertekanan untuk menghalau mereka, tapi para perompak berhasil menghindar sambil menembaki dek kapal. Saat salah satu selang pompa bergeser, Muse memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat dan mengarahkan kapalnya tepat ke titik tersebut. Shane bergegas memperbaiki selang yang bergeser, sementara Richard mencoba menembakkan pistol suar untuk menakuti para perompak. Namun usahanya gagal. Dengan menggunakan tangga, para perompak akhirnya berhasil naik ke kapal. Richard memerintahkan seluruh kru bersembunyi di ruang mesin, memperingatkan mereka agar tidak keluar sebelum bantuan tiba. Ia juga memberi kode rahasia Super Time sebagai tanda aman untuk keluar nanti. Kini hanya Richard dan 2 kru lainnya yang tetap berada di dek. Para perompak masuk ke ruang kemudi dan menodongkan senjata. Muse menyatakan bahwa ia tidak berniat membunuh siapapun, melainkan hanya ingin uang. Richard menjawab bahwa kapal hanya membawa makanan, dokumen, dan uang tunai $30.000 yang langsung ia tawarkan. Namun Muse menolak tawaran itu, menganggapnya terlalu sedikit dan memerintahkan agar seluruh kru dipanggil. Karena kode rahasia belum disebutkan, kru tetap bersembunyi di ruang mesin. Muse kemudian meminta diantar ke setiap ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Diam-diam, Richard mengirimkan sinyal tersembunyi lewat radio agar lampu di ruang mesin dimatikan. Salah satu kru segera pergi untuk memutus aliran listrik, sementara Shane ke ruang dapur untuk menyiapkan air. Saat Muse dan Bilal sampai di dapur, Shane yang saat itu tengah bersembunyi menyadari bahwa Bilal tidak memakai alas kaki. Ia langsung berkomunikasi dengan kru lain untuk menebar pecahan kaca di lantai sebagai jebakan. Begitu Bilal menginjak pecahan kaca, kakinya terluka, membuatnya sulit berjalan. Lampu mati total membuat Muse semakin marah. Ia memerintahkan Richard untuk membawa Bilal ke dek, sementara dirinya tetap mencari kru yang bersembunyi. Kesempatan itu dimanfaatkan kru untuk menyergap Muse dan menjadikannya sandera, dan melakukan pertukaran. Richard lalu menawarkan uang tunai dan sekoci sebagai imbalan, asalkan kapal dibebaskan. You come with us. You come. Mereka setuju. Namun di tengah proses pertukaran, Muse diam-diam memberi isyarat kepada anak buahnya. Tiba-tiba Richard didorong masuk ke sekoci dan para perompak kabur membawanya. Kru kapal segera memberitahu Angkatan Laut AS sambil terus mengikuti sekoci yang ditumpangi para perompak. Melihat kapal besar itu masih membuntuti, Muse justru senang karena yakin situasi ini akan memberinya peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang tebusan. Di dalam sekoci, Kapten Richard memperhatikan kondisi Muse yang mengalami luka di tangannya. Ia menawarkan untuk memberikan perawatan, namun Muse menolak. Meski begitu, dengan izinnya, Richard diperbolehkan mengobati luka Bilal yang beresiko mengalami infeksi. Siang itu drone Angkatan Laut AS tiba
untuk memantau Sequatchie yang ternyata bergerak menuju Somalia. Dari hasil pengamatan, Angkatan Laut mengidentifikasi para pelaku perompakan dan memutuskan untuk mencoba bernegosiasi. Malamnya, udara di dalam Sequatchie mulai terasa pengap. Para perompak kelelahan dan saling bertengkar. Terlebih lagi, pasokan khat, daun yang buat mereka tetap terjaga, sudah habis. Elmi memecahkan kaca agar udara bisa masuk. Malam itu, kapal USS Bainbridge milik Angkatan Laut Amerika tiba di lokasi. Sorotan lampu diarahkan ke Sequatchie membuat para perompak panik. Melalui saluran radio, pihak Angkatan Laut berusaha bernegosiasi, berharap situasi bisa diakhiri secara damai. Namun musuh menolak, malah menuntut uang tebusan sebesar $10 juta. Keesokan paginya, Angkatan Laut mengirim 2 perahu cepat untuk membawa makanan dan air dan meminta menunjukkan Kapten Richard sebagai bukti bahwa Richard masih hidup. Saat itulah Richard memberi petunjuk posisinya secara diam-diam menggunakan kode dengan menyebut nomor kursinya. Does my family know where I am? Yes, sir! Kode ini menjadi panduan bagi tim Angkatan Laut untuk memetakan posisi para perompak. Situasi memanas ketika Najee menembakkan peluru di dekat kepala Richard, memicu kepanikan di kedua belah pihak. Who fired? JAL, who fired? Just an accident. Are you okay? It's falling apart in here. Negosiasi berlangsung lama. Kapal perang lainnya tiba. Ketegangan semakin meningkat. Dalam satu kesempatan, Richard mencoba melarikan diri dengan melompat ke laut. Namun gagal. Aksi itu membuat para perompak semakin marah. Di tengah kekacauan, pihak Angkatan Laut berhasil membujuk Muse untuk naik ke kapal Bainbridge demi membicarakan soal tebusan. Bill of the Alabama Lifeboat. Who is this? I'm the negotiator. I'm here to talk about your money. Okay. Saat menjemput Muse, mereka memasang alat penyadap suara di Sequatchie, mengikatnya untuk kemudian ditarik lebih dekat ke arah kapal besar itu, memberi peluang bagi SEAL memantau posisi para perompak dengan lebih jelas. Sementara, sniper SEAL kini sudah bersiap, menunggu semua perompak terlihat di bidang bidikan. Richard, yang diberi kaos kuning sebagai penanda, diminta tetap duduk di kursinya. Saat ia menulis pesan terakhir untuk keluarganya, Najee merebut kertas itu, memicu keributan. Richard lalu diikat dan matanya ditutup. Ketika Najee bersiap mengeksekusi Richard, tim SEAL menghentikan tarikan Sequatchie secara mendadak. Gerakan itu membuat Najee terpeleset, dan pada saat itulah posisi ketiga perompak terlihat jelas di bidikan sniper. Execute. Dalam hitungan detik, ketiganya ditembak mati. Muse langsung ditangkap dan diberitahu bahwa semua rekannya telah tewas. Richard diselamatkan, diperiksa secara medis, dan diberitahu bahwa keluarganya sudah mengetahui kalau ia sudah selamat.